Ayo. Tegak kepala, jangan nangis. Kalian sudah bermain baik, main maksimal. Kalian ingat hari ini, kita kalah dari mereka. Kita Oktober lawan Kuwait, Kepulauan Mariana Utara, dan ketemu mereka lagi. Oke? Kita kasih lihat siapa kita, siapa Indonesia. Oke? Oke. Hari ini udah lewat. Hasil Timnas Indonesia U17 versus Timnas Swiss U17 di semifinal Pinatar Super Cup U16 sudah diketahui. Skuad Garuda Asia, julukan Timnas Indonesia U17, harus tumbang dengan skor 0-2. Laga Timnas Indonesia U17 versus Timnas Swiss U17 digelar di Pinatar Arena. Venue itu berada di Murcia, Spanyol. Laga digelar pada Rabu 18 September 2024 mulai pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Timnas Indonesia kecolongan gol lewat sundulan dari tendangan sudut. Pemain jangkung Swiss sukses memanfaatkan bola untuk menyarangkan bola ke gawang Timnas Indonesia. Sementara itu, Erick Thohir yang menyaksikan laga ini lewat tayangan video tetap mengapresiasi perjuangan Garuda Muda meski menelan kekalahan. Meskipun hasil pertandingan tidak sesuai harapan, Erick menunjukkan dukungan penuh terhadap anak-anak asuh pelatih Nova Arianto. Kita memang kalah hari ini, tapi ingatlah, setiap kekalahan adalah pelajaran berharga. Saya bangga dengan semangat kalian di lapangan, ujarnya. Erick menekankan pentingnya mentalitas positif dan kemampuan untuk bangkit dari keterpurukan. Kalian adalah masa depan sepak bola Indonesia. Setiap pertandingan adalah kesempatan untuk belajar dan berkembang. Saya percaya pada kemampuan kalian untuk bangkit dan menjadi lebih baik, lanjutnya. Kekalahan dari Swiss memang mengecewakan, namun Erick yakin bahwa para pemain muda ini memiliki potensi yang luar biasa. Lihatlah sejarah, semua tim besar pernah mengalami masa sulit. Yang terpenting adalah bagaimana kalian bangkit dari situasi ini, tegasnya. Erick mengajak semua pihak untuk tetap optimis dan memberikan dukungan penuh kepada Timnas U17. Saya ingin seluruh masyarakat Indonesia bersatu memberikan dukungan kepada anak-anak kita. Mereka butuh kepercayaan dan semangat dari kita semua, tuturnya, sebelum akhirnya meninggalkan ruang ganti dengan semangat yang tetap membara. Dengan kekalahan Timnas Indonesia U17 dari Timnas Swiss U17 dengan skor 0-2 pada malam tadi, Garuda Asia akan melakoni laga perebutan tempat ketiga. Pada pertandingan itu, pasukan Nova Arianto akan menghadapi Timnas Kepulauan Faro U17. Diketahui, Kepulauan Faro U17 juga mendapat kekalahan di babak semifinal. Mereka tumbang dengan skor telak 0-5 dari Skotlandia U19. Pelatih Blackpool FC sekaligus legenda Manchester United, Steve Bruce buka suara soal perkembangan cedera pemainnya, Elkan Baggott. Elkan Baggott tengah mengalami cedera engkel. Bek Timnas Indonesia itu sudah absen memperkuat Blackpool FC sejak 27 Agustus 2024 karena cedera yang dideritanya itu. Ia absen membela Blackpool dalam 5 pertandingan. Sang pelatih Steve Bruce memberikan kabar terbaru soal kondisi Elkan Baggott menjelang pertandingan melawan Sheffield Wednesday di putaran ketiga Piala Carabao 2024. Blackpool FC menyerah 0-1 dari Sheffield Wednesday pada 17 September 2024. Saat ini dia masih memakai sepatu bot, sepatu pelindung cedera engkel, kata Steve Bruce, dikutip dari Blackpool Gazette. Bruce menjelaskan bahwa Baggott akan menjalani pemulihan sehingga akan absen membela tim untuk beberapa waktu ke depan. Dia akan memakainya selama seminggu lagi, lalu menjalani rehabilitasi, jadi saya rasa kita tidak akan melihatnya sekitar 1 bulan ke depan, ujarnya. Steve Bruce menjelaskan kondisi tersebut membuat Elkan Baggott merasa frustasi dan kecewa. Ini membuat frustasi dan mengecewakan bagi pemain itu sendiri, tuturnya. Bek 21 tahun itu berada di Blackpool FC dengan status pinjaman dari Ipswich Town selama 1 musim. Ia bergabung dengan Blackpool pada awal Agustus 2024. Sejak saat itu, Elkan Baggott baru bermain sebanyak 3 pertandingan. Ia bermain 2 laga di League One, Liga 3 Inggris, menjadi starter dan bermain penih.
Sementara satu pertandingan lain, Elkan Baggott saat membawa Blackpool FC menang 4-0 atas Burton Albion pada putaran pertama Piala Carabao. Elkan Baggott dipasang sebagai starter dan bermain selama 65 menit. Sekadar informasi, Elkan Baggott tak masuk dalam skuad timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, di mana timnas Indonesia menahan Arab Saudi dengan skor 1-1 pada 6 September 2024 dini hari WIB. Setelah itu, Garuda bermain imbang 0-0 melawan Australia pada 10 September 2024. Terakhir kali Elkan Baggott membela timnas Indonesia di Piala Asia 2023 yang digelar Januari 2024. Sejauh ini, Elkan Baggott sudah mencatatkan 23 caps untuk timnas Indonesia. Ia juga sudah mencetak 2 gol. Hugo Samir tak dipanggil timnas U20 Indonesia meski menjadi pemain kelahiran 2005 dengan menit main terbanyak di Liga 1. Indra Syafri rupanya belum membuka pintu comeback untuk wonderkid berdarah Brasil, Hugo Samir. PSSI baru saja mengumumkan skuad profesional berisi 30 pemain timnas U20 Indonesia untuk ajang kualifikasi Piala Asia U20 2025. Skuad tersebut nantinya akan dipangkas menjadi 23 pemain saat kualifikasi digelar pekan depan di Jakarta. Mayoritas pemain merupakan lulusan ASEAN Cup U19 2024 di Surabaya yang berakhir dengan gelar juara untuk Indonesia. Dari Liga 1 2024 per 2025, sebenarnya terdapat satu pemain yang memenuhi syarat umur dan bermain reguler. Dia adalah Hugo Samir, pemain berusia 19 tahun yang musim ini rutin bermain di Persik Kediri. Dalam 5 pekan pertama, Hugo selalu menjadi starter dalam 4 pekan awal. Hal itu menjadikan dia sebagai pemain kelahiran 2005 dengan menit main terbanyak di Liga 1. Bahkan mengalahkan Kadek Arel, Doni Tripamungkas, hingga Tony Firmansyah. Sayangnya, Indra Syafri belum memasukkan Hugo dalam rencananya untuk timnas U20 pada tahun ini. Pelatih 61 tahun itu kemungkinan masih ingin melihat pendewasaan Hugo yang baru pertama kali bermain di kasta tertinggi. Sebelum musim ini, putra Jackson F. Tiago itu dikenal temperamental di lapangan hijau. Ia pernah dihukum Komdis PSSI selama 1 tahun karena pernah pelanggaran brutal di kompetisi EPA. Saat diberi kesempatan di timnas Indonesia di Asian Games 2022 silam, Indra menyaksikan Hugo menampar pemain Uzbekistan sehingga harus di kartu merah. Musim ini, pelatih Persik Kediri Marcelo Rospide memberi ulasan positif soal tindak tanduk sang pemain. Hugo adalah pemain muda, itu yang pertama-tama, dan dia harus belajar banyak, ujar Marcelo. Saat ini dia menikmati kesempatan besar untuk bermain di Liga 1. Saya sudah berbicara dengannya, bahwa pentingnya ini menjaga perilaku demi klub, demi kariernya. Saat melawan Bali United, laga pembuka, dia mengalami banyak pelanggaran tetapi dia tetap menjaga kendali dan bagi saya itu penampilan yang patut dihormati.